Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Kali ini saya mau mengabarkan dari Pengadilan Negeri Kota Bogor, di mana Ibu Lis Siti Rahmah sebagai orang kedua yang menggugat Jam'an Nur Khotim Mansur, BMT Darussalam, PT Adi Partner Perkasa dan Direkturnya Adi Hamzah, serta Darul Qurannya Jam'an Nur Khotim Mansur, lembaga pendidikan milik Jam'an Nur Khotim Mansur atau Yusuf Mansur yang juga ikut tergugat. Saudara-saudara, sebagaimana yang sudah berulang kali saya kabarkan di sini bahwa orang pertama yang menggugat ini adalah Zeni Mustafa yang hari ini perkaranya sedang berlabuh atau sudah berlabuh di Mahkamah Agung. Ibu Lis Siti Rahmah adalah orang kedua yang menggugat Jam'an dan pihak-pihak yang tadi saya sebutkan tadi. Baik dalam sidang-sidang Zeni Mustafa maupun dalam sidang Ibu Lis Siti Rahmah di Pengadilan Negeri Kota Bogor, itu yang tidak pernah datang dan tidak pernah ditemukan alamatnya adalah Adi Hamzah, si direktur utama dari PT Adi Partner Perkasa. Adi Hamzah dan perusahaannya ini adalah orang yang dikenalkan oleh Jam'an Nur Khotim Mansur. Jam'an datang ke Masjid Darussalam membawa Adi Hamzah dan memperkenalkan PT-nya sebagai pengelola investasi bisnis batubara tahun 2009 itu. Adi Hamzah dan perusahaannya ini sudah dipanggil secara wajar, secara layak, maupun dipanggil melalui panggilan koran. Tetapi Adi Hamzah dan perusahaannya ini tidak pernah ditemukan alamatnya, menghilang begitu saja. Apakah Adi Hamzah ini adalah orang yang menghilangkan diri atau sengaja menghilangkan diri atau memang diminta untuk menghilangkan diri? Begitu juga dengan PT Adi Partner Perkasa, itu sudah tidak lagi diketahui juntrungannya. Menurut Zeni Mustafa, hilangnya Adi Hamzah dan perusahaannya ini atau PT-nya ini adalah by design. Artinya sesuatu yang sudah disengajakan dari awal oleh Jam'an Nur Khotim Mansur dan teman-temannya. Zeni Mustafa kemudian mencontohkan investasi patungan usaha, umumnya Hotel City. Orang-orang investor itu mentransfer uang ke rekeningnya Jam'an Nur Khotim Mansur, yang kemudian belakangan investasi itu dialihkan ke koperasi yang juga miliknya Jam'an. Peristiwa investasi Kondotel Moyevidi di Jogja umumnya itu juga seperti ini kejadiannya. Orang-orang mentransfer uang ke sebuah perusahaan, belakangan perusahaan itu menghilang, juga para pengelolanya juga menghilang, dan Yusuf Mansur mengalihkan investasi itu ke koperasi yang dibentuknya. Ini juga, saudara-saudara, pada pola yang lain itu terjadi pada umumnya investasi perumahan Keisa Al Mansur, di mana pemiliknya itu berteman dengan Yusuf Mansur. Begitu investasi terkumpul atau orang ramai membeli perumahan tersebut, perusahaannya mati atau hilang, pemiliknya juga hilang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dengarkan saja penjelasan Zeni Mustafa berikut ini dari Pengadilan Negeri Kota Bogor sesaat setelah berlangsungnya persidangan gugatan Ibu Lis Siti Rahmah terhadap Jam'an dan teman-temannya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan video saya. Kalau ini bermanfaat, saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 Januari, hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, saya, Pak Zeni Mustafa, Pak Sudaryanto, Pak Arif, dan Ibu Lis di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Nanti kita tanya Pak Zeni dan Pak Sudar, agenda di Pengadilan Negeri Kota Bogor hari ini apa? Disilakan Pak Zeni. Baik, jadi hari ini agendanya adalah sidang perkara ya Bu Lis Siti Rahmah Ya. Sebagai investor batubara yang digagas oleh Yusuf Mansur. Jadi Ya. masih tetap melawan
Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya. 1 bulan yang lalu agendanya adalah panggilan umum melalui koran. Ya. Dan telah dilakukan panggilan umum melalui koran, Ya. yaitu tergugatnya PT Adi Partner Perkasa dan Adiansah sebagai direkturnya. Dua Jadi itu dipanggil, Pak. dua itu yang dipanggil. Ya. Ternyata sampai dengan detik ini juga tidak datang, Pak. Hari ini sidang Hari ini. Ya. Jadi sidang hari ini yang datang itu hanya Dwi Yuda Andi Yuda. Dwi yang datang itu dari para tergugat ya. Ya. Hanya 1 orang yang datang adalah Dwi Yuda Andi. Berarti Yusuf Mansur. Sementara Koperasi Jasa BMT Darussalam Madani Kota Wisata Ya. juga tidak datang, walaupun berdasarkan keterangan dari majelis hakim tadi itu sudah pernah menerima panggilan suratnya. Ya. Terus kemudian Jam'an Nur Khotib Mansur pada sidang 1 bulan yang lalu itu datang, tapi hari ini tidak datang. Ya. Tadi juga sudah dipanggil melalui mikrofon, kehadirannya tidak datang. Ya. Padahal katanya ada absen, tapi pas pada saat sidang ini nggak datang. Itu pengacaranya Yusuf Mansur, Pak. Pengacaranya Yusuf Mansur. Jadi absen dia ada, tapi begitu sidang Sidang tidak ada. Ya. Kemudian Yayasan Program Pembibitan Al-Quran Daku ya milik Ya. Yusuf Mansur, yang ownernya Yusuf Mansur itu sudah dipanggil secara layak tapi tidak pernah datang, maka ditinggalkan. Koperasi BMT Darussalam juga sudah dipanggil karena sudah menerima panggilan dan layak, itu juga tidak datang. Hari ini hanya 2 yang dipanggil berikutnya itu adalah Adiansah itu sebagai tergugat 3, kemudian PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 5 akan dipanggil lagi melalui koran untuk persidangan 1 Februari 2024 nanti. Berarti yang dipanggil melalui koran ini Adiansah dan PT Adi Partner. Betul, PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 5, Adiansah sebagai tergugat 3 sebagai direktur dari PT Adi Partner Perkasa. Nah, nanti dipanggil lagi siapa, Pak? Adiansah Iya. dan Adi Partner lagi, Iya, Pak? hanya itu saja yang dipanggil melalui koran. Kalau nanti nggak datang, ya lanjut mediasi begitu. Pak, Yang- ini jadi tanda yang apa? gimana, Pak? Tambahan sedikit untuk yang Yusuf Mansur tetap dipanggil seperti panggilan biasa, Oh, Pak. bukan panggilan koran. Oh. Ya. Pak, ini yang jadi Jadi yang nggak hadir Yusuf Mansur tetap dipanggil, yang 2 BMT sama Yayasan Darul Daku tidak dipanggil. Oh, gitu. Karena panggilannya sudah dianggap Sudah. Dianggap layak. Karena minggu yang lalu 1 bulan yang lalu itu Jam'an Nur Khotib Mansur puasanya hadir, Iya. dan hari ini nggak hadir, maka dipanggil lagi. Oh, gitu. Iya, untuk kehadiran tanggal 1 Februari. Kembali. Tapi panggilan biasa, Panggilan biasa, bukan Iya. panggilan. bukan panggilan. Pak, ini jadi tanda tanya kita semua. Adi Partner Perkasa dan Adiansah itu kan seperti 2 pihak yang sama sekali nggak diketahui rimbanya nih, Pak. Nah, ini apakah sudah diprediksi dari awal oleh Pak Zaini? Pertama pertanyaan saya. Yang kedua, apakah ini memang karakter dari bisnis-bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur? Partnernya itu menghilang. Silakan, Pak. Jadi begini, Ya. menurut saya bahwa berkaitan dengan investasi ini sebenarnya sudah by design. Sudah didesain sebelumnya. Ya. Jadi tidak hanya bermain 1 orang, tetapi dibuatlah ada Yusuf Mansur, kemudian ada BMT Darussalam, Ya. kemudian ada seperti Dwi Andi Yuda ini nanti yang menerima, ya walaupun mungkin Dwi Andi Yuda sebagai penerima juga mungkin dia tidak tahu kalau akan dipergunakan seperti itu ya. Ya. Kemudian yang menerima nanti misalnya yang menerima bagian Yusuf Mansur itu disuruh ke Daku gitu ya 14,3%. Jadi sudah didesain ketika ini jadi perkara. Jadi ketika ini jadi perkara, beberapa orang atau beberapa pihak yang terkait itu melarikan diri atau menghindar atau disembunyikan, bisa jadi begitu. Ya, Disengaja. Ya. Sehingga proses perkaranya ini kan bisa berlarut-larut lama. Ya. Ketika berlarut-larut lama sehingga mungkin para pihaknya bosan atau kuasa hukumnya bosan gitu. Tapi insya Allah saya nggak bosan-bosan, Pak. Walaupun bagaimanapun permainan mereka, insya Allah saya nggak bosan-bosan. Termasuk masalah ini atau kasus ini bakal menjadi perdata juga memang sudah disiapkan
oleh mereka sejak awal Pak Zeni? Kemungkinan sudah disiapkan. Ya. Karena pada saat ini kasusnya gagal bayar di 2010 itu, sebenarnya saya adalah mungkin orang yang paling keras bahwa ini akan saya bawa ke ranah hukum pidana. Itu banyak pihak-pihak yang mencegah saya. Ya. Termasuk juga mungkin seperti diadu domba. Ya. Begitu ya. Ya. Diadu domba sehingga para investor sendiri yang merasa misalnya investasinya besar mengatakan kepada saya, Pak, ini jangan dibawa ke ranah pidana atau ranah hukum dulu. Ya. Nanti kalau Bapak bawa ke ranah hukum kemudian uang kami nggak keluar, ini gara-gara Bapak gitu. Oh. Jadi memang sudah dihalang-halangi. Ya. Jadi ada penghalangnya di sana. Saya kira juga ditanam begitu. Ya, ya. Ya. Tapi tahunya sudah saat ini Pak Darso, begitu Ya. saya bergerak, oh ternyata begini. Ya. Ya. Berarti ada sedikit banyak kesamaan dengan kasus-kasus yang lain ini Pak ya? Yang Betul, dengan seperti misalnya perumahan Kaisa Al Mansur, ya kan? Ya. Perumahan Kaisa Al Mansur itu kan si calon pembeli, calon konsumen kan Yusuf Mansur mengatakan lo jangan bawa ke pidana, kalau Ya. bawa ke pidana lama, kan Ya. begitu. Ya, ya. Udah gua aja yang take over, gua aja yang beresin gitu. Ya. Nah, dia kan berjanji misalnya dalam 12 bulan, ternyata sudah 3 tahun lebih kan tidak. Itu Ya. perkara yang saya tahu dan perkara yang saya pegang, dan konsumen dari Kaisa Al Mansur itu kan ada 23 orang yang memberikan kuasa kepada saya. Ya. Seperti itu, sama, hampir pola-polanya hampir sama. Jadi memang hukumnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa menuju misalnya, menuju BMT langsung nggak bisa. Ya. Kemudian Yusuf Mansur dulu nggak bisa. Dan dibuat mata rantainya itu panjang sehingga kita kalau mau gugat mata rantainya panjang dan banyak, sehingga ketika kita menggugat itu ya, itu biayanya cukup besar. Iya, iya. Gitu. Dan Sama kan seperti misalnya patungan Hotel City. ya, Patungan Hotel City itu kan beberapa orang yang ketemu sama saya, dia menyetorkan kan langsung ke rekening Yusuf Mansur, ya, ya kan? Ya. Tetapi begitu menggugat, katanya sudah ada koperasi merah putih atau Ya. koperasi apa. Jadi memang by desainnya begitu. Jadi bagaimana caranya tidak tersentuh hukum itu, dibuatlah para pihaknya itu banyak Pak. Ini akal bulus saja Pak. ya. Ya. Apalagi para korban-korban ini kan terbatas ekonominya, ya, Ya. finansialnya, ya, jaringannya, Ya. sehingga memang mereka tidak punya kemampuan untuk menggugat lebih lama, lebih jauh ya Pak. Iya, yang ketemu sama saya begitu. Jadi Ya. kalau investor di batubara ini 250 orang dan orangnya ya cukup pada saat itu masih cukup berada ya. Ya. Itu pun tidak bergerak, apalagi yang hanya misalnya setornya misalnya 3,5 juta, Ya. patungan di Paitren, apalagi misalnya cuman TKW atau TKI dan lain sebagainya itu. Kalau tidak ada yang membantu, tidak ada yang memberikan pencerahan, tidak mungkin mereka mau bisa bergerak. Ya. Tidak mungkin bisa bergerak ya. Kalau kemauan mungkin ada, tapi tidak bisa bergerak. Ini yang menjadi bahan keprihatinan bagi saya untuk membantu mereka yang merasa terjolimi. Oke. Pak Jani sidang lagi kapan Pak? Sidang lagi di 1 Februari 2024, jadi 1 bulan. Agendanya apa nanti Pak? Agendanya hanya menunggu tergugat 3 Adiansah dan tergugat 5 PT Adipati Perkasa. Kalau nanti mereka juga sudah dipanggil secara layak 2 kali melalui panggilan umum melalui koran itu tidak datang, maka orang-orang itu akan ditinggal. Oh gitu, dan sidang berlanjut. Sidang berlanjut. Dan ini Ya. sebagai panggilan terakhir. Terus, Panggilan terakhir, Terakhir. panggilan umum koran terakhir. oke gitu. Ya. Oke Pak Zeni, kita berkabar lagi pada Baik, sidang baik. berikutnya ya, bulan Ya, Februari ya baik, Pak. baik. Terima Ini kasih. Ya, jadi prinsipalnya juga cukup aktif ya. Ya, ya. Artinya prinsipalnya cukup aktif. Prinsipal saya walaupun sudah diwakilkan kepada saya, Bu Inisnya ada, kemudian Pak Arif suaminya juga ada. Ya. Malu dong Yusuf Mansur nggak datang, Ya, yang itu digugat. Malu dong BMT nggak datang digugat. Padahal lawannya Pak Arif dan istri kan begitu percaya dari investasi ini karena Sangat-sangat percaya. Ya. Mereka menanamkan itu sangat dipercayakan kepada BMT Darussalam di sana, karena
mereka tertariknya sebagian, setengah yang diminta oleh Yusuf Mansur itu bagiannya masuk pondok pesantren Darul Quran itu. Maka mereka tertarik. Jadi pemikirannya, modalnya utuh, masih dapat keuntungan, bisa beribadah. Bahasanya Yusuf Mansur itu kan untung dunia akhirat kan begitu. Di dunia masih dapat keuntungan, di akhirat dapat keuntungan begitu. Tapi kenyataannya kan ya seperti yang kita tahu, seperti masyarakat pada umumnya tahu bahwa bisnis dari Yusuf Mansur dari mulai batu bara, patungan Hotel City, kemudian Paitren dan lain sebagainya ya tenggelam semua begitu. Walaupun itu apakah itu tenggelam karena mengurusnya tidak profesional atau disengaja, kita Allahu a'lam. Atau sudah diniatkan dari Sudah awal. diniatkan. Jadi kalau mau Bapak Ibu pemerhati Thaibah yang mau berbisnis dengan dia Jam'an lagi, Yusuf Mansur lagi, ya silakan aja Pak ya. Iya. Silakan. Silakan. Banyak ruginya, tidak ada untungnya, banyak ruginya. Oke, bertemu lagi di sidang berikutnya Pak ya. Baik, 1 Februari Pak. Oke. Terima kasih.